إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah yang pertama dan paling utama kita senantiasa membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Rahman, Zat yang Rahim yang senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai macam karunia serta kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya. Nikmat sehat, nikmat sempat, dan tentunya yang paling agung ialah nikmat berupa hidayah iman dan Islam. Sehingga pada pagi hari ini yang insya Allah kita walaupun tidak begitu cerah, kita bisa berjumpa dalam acara yang insya Allah diberkahi KKG PAI Kabupaten Purbalingga. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita minatul mat ilatul dari kegelapan menuju cahaya, serta Nabi yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Kepada yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, yang kami hormati Kepala Bidang SD, yang kami hormati Pengawas Pendidikan Agama Islam Kabupaten Purbalingga, yang kami hormati Ketua KKG PAI Kabupaten Purbalingga beserta seluruh jajaran staf dan pengurusnya, serta hadirin yang dirahmati Allah. Di sini saya hanya ingin sedikit berbagi, karena insya Allah di sini saya berada di hadapan Bapak dan Ibu guru pendidikan agama Islam yang sangat luar biasa. Ini saya kesempatan ya karena berbicara di depan guru agama semua, insya Allah. Ini kesempatan yang luar biasa. Ini uji mental, uji nyali, insya Allah. Hari ini saya akan sedikit belajar tentang bagaimana sih caranya untuk tidak menjadi salah satu orang yang merugi. Karena dalam surah Al-Asr dikatakan bahwasanya semua orang berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, dan saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan kesabaran. Jadi saya akan membahas tentang yang terakhir tadi, masalah kesabaran. Kalau menurut Pak Sareh, ini kesabaran itu termasuk salah satu kompetensi sosial emosional, ya. Bagaimana untuk mengupayakan yang kata Pak Yusuf itu disebut sebagai mindfulness. Jadi ketika kita mengambil kebijakan, juga keputusan itu harus dengan penuh kesabaran. Begitu nih Pak Yusuf. Nah, sabar adalah sebuah perkara yang kalau diucapkan sangat mudah, sabar. Kalau kita memberi nasihat orang lain sabar. Tetapi sesungguhnya di balik kemudahan mengucapkannya itu, sabar merupakan salah satu hal yang sangat berat sekali. Bahkan saking beratnya ada sebuah sebuah perkataan bahwasanya yang namanya ujian kesabaran itu adalah pada hantaman pertama. Kalau di hantaman pertama itu manusia sukses melewatinya, berarti dia sabar. Tapi kalau belum, masih perlu dicoba. Contoh misalnya, ada seorang memberikan kabar kepada Pak Sareh, mohon maaf Pak Sareh, ternyata kambingnya uru. Oh Masya Allah, emang teman uru. Astagfirullah, sabarlah. Kalau yang seperti itu berarti ada dua reaksi. Nah, reaksi yang pertama itu tadi masih menyayangkan, itu berarti masih perlu belajar kesabaran. Seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sedikit saja karena waktu yang tidak cukup banyak. Ada beberapa macam sabar. Yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang pendidik, tentunya kesabaran merupakan salah satu kompetensi yang harus kita miliki. Tadi disebutkan salah satu bentuk cara mindfulness. Jadi ketika mengambil keputusan, kita harus menerapkan keputusan itu dengan penuh kesabaran. Bagaimana ketika kita melihat anak-anak kita melakukan kesalahan misalnya, maka kita perlu berlatih untuk menindaklanjuti kejadian tersebut dengan kesabaran. Dengan caranya itu tadi belajar mengenai kompetensi sosial emosional dengan mindfulness. Kalau menemukan sesuatu, kira-kira kalau kita meledak itu mengakibatkan kata-kata yang buruk, maka minimal kita hitung sampai 10 sebelum kita
memberikan reaksi kepada kenakalan tersebut. Insya Allah 1 sampai 10 itu merupakan waktu yang cukup untuk kita berpikir bagaimana untuk mengambil jalan yang paling tepat. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dalam menjauhi kemaksiatan juga kita harus bersabar karena tentunya banyak sekali godaan kita sebagai manusia dalam hal kemungkaran-kemungkaran yang kita hadapi selama kita menjadi seorang. Yang kemudian yang ketiga, sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang Allah takdirkan kepada kita semuanya telah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Kita sebagai hamba tentu hanya bisa menjalankannya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Kemudian yang terakhir sekali dari beliau, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, hubungan sabar dengan iman adalah seperti hubungan kepala dengan badan. Jika kepalanya terpotong, maka badannya akan binasa. Jadi keimanan dan kesabaran kita harus saling seiring sejalan supaya kita tetap hidup dengan baik, hidup dengan sempurna. Mungkin hanya itu saja pesan saya yang terakhir, bahwasanya kita sebagai manusia harus pertama sabar, yang kedua menguatkan kesabaran, yang ketiga tetap berwaspada untuk menghadapi berbagai macam gangguan dan cobaan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.